Nah, ini yang lebih jelas dengan contohnya hadis tadlis isnad. Nah, an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu kulla lailatin hatta yaqra tanzila sajidah wa tabarakalladzi bi yadihil mulk. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tidur pada setiap malam sampai beliau itu membaca Tanzilus Sajdah, surat As-Sajdah dan Tabarakalladzi bi yadihil mulk dan surat Al-Mulk. Nah, ini kalau kita cek sanadnya, Su'ila Abu Zubair an hadzal hadits faqala laisa Jabirun haddatsanihi walakin haddatsani Safwan wa Abu Safwan. Nah, ini Abu Zubair ini ditanya oleh seseorang. Nah, kamu mendengar hadisnya langsung nggak dari Jabir kayak gitu. Jadi ini tuh Abu Zubair langsung bilang an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kayak gitu. Jadi sanadnya dari An-Nasai ini akhbarana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Syababat bin Sawar qala hadatsana Al-Mughirah bin Muslim an Nabi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Itu di dalam Sunan An-Nasai. Nah, di sini Abu Zubair pakai lafazan dari Jabir kayak gitu ya. Padahal Abu Zubair ini karena dia mudalis, dia itu nggak mendengar langsung dari Jabir. Nah, ini biar hadisnya terlihat bagus, biar seakan-akan bahwa Abu Zubair itu mendengar langsung dari Jabir, beliau pakai lafaz an. Padahal ada yang disembunyikan. Nah, padahal Abu Zubair ini mendengar dari Sofwan atau Abu Sofwan di sini ya. Kayak gitu. Jadi sebetulnya ada hadis, ada seseorang yang disembunyikan dari sanad tersebut. Supaya hadisnya terlihat bagus itu hadis mudalas. Dan ini ya termasuk dari bagian hadis-hadis dhaif seperti itu, hadis mudalas itu. Nah, tadi ya berarti eh, kita lanjut ke tadlis syuyukh, ke bagian tadlis yang atau jenis tadlis yang setelahnya. Yang tafadhol. Wathani la yusqituhu lakin yasib awsafahu bima bihi la yan'arif. Ya, di sini Nazim berkata wasani yaitu maksudnya jenis kedua dari hadis mudalas adalah hadis yang la yusqituhu lakin yasif. Hadis yang di dalamnya itu tidak ada rawi yang dijatuhkan, yang tidak ada rawi yang disembunyikan, akan tetapi yasif mensifatkan wasafahu bima bihi la yan'arif dengan sifat-sifat yang tidak dikenal. Nah, ini pengertiannya. Hadis yang didengar oleh seorang rawi mudalis dari syekhnya, kemudian rawi tersebut menyebutkan nama syekhnya dengan nama, gelar, nasab, atau sifat yang tidak dikenal dengan maksud agar tidak diketahui dia sebenarnya. Nah, ini contoh hadis syuyuh. Khotib al-Baghdadi berkata, dan dia ini lagi menyebutkan beberapa orang mudalis. Nah, ini wahdatsa Abu Bakar bin Mujahid. Abu Bakar bin Mujahid ini, kalau misalnya meriwayatkan dari Abi Bakar bin Wahab bin Abi Daud As-Sijistani, nah ini nama ma'rufnya ini, Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Ini nama ma'rufnya. Jadi orang-orang kenalnya dengan nama ini. Faqala hadatsana Abdullah bin Abi Abdullah. Nah, beliau bilangnya Abdullah bin Abi Abdullah. Nah, ini orang itu nggak tahu siapa Abdullah bin Abi Abdullah kayak gitu. Orang kenalnya ini Abu Bakar bin Abi Daud Sijistani. Tetapi orang ini Abu Bakar bin Mujahid ini mensifatkan atau menamai Abu Bakar bin Abi Daud Sijistani dengan nama yang orang-orang tidak kenal gitu dengan nama-nama yaitu. Jadi benar namanya Abdullah dan benar kunyahnya Abu Abdullah juga. Tapi orang-orang kenalnya dengan ini dengan Abu Bakar bin Abi Daud bukan dengan nama yang ini. Begitu juga حدث أيضا عن محمد بن الحسن bin Ziyad An-Naqash faqala hadatsana Muhammad bin Sanadin. Nah, ini Muhammad bin Al-Hasan ini terkenal dengan ini dengan nama Muhammad bin Al-Hasan. Tapi dia bilangnya Muhammad bin Sanad kayak gitu. Nah, biar orang-orang nggak tahu siapa Muhammad bin Sanad ini kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi ini tadlis tu syuyukh gitu. Jadi tadlis itu ada tiga. Ini apa ringkasannya? Tadlis itu ada tiga, tapi mualif cuma ada membawakan dua di sini ya. Tapi pada garis besar tadlis itu ada tiga. Yang pertama tadlisus taswiyah dan ini adalah tadlis yang jenisnya paling buruk karena tadlis ini itu menyembunyikan seorang rawi rawi yang doif di antara dua rawi yang sikoh kayak gitu. Yang kedua adalah tadlis isnad. Kalau tadlis isnad itu ya dia buruk juga tapi tidak seburuk tadlis taswiyah tadi. Kalau tadlisul isnad itu menyembunyikan seorang rawi yang dia itu dengar darinya yang di atas rawi gimana ya? Tadlisus syuyukh. Tadlisul isnad. Jadi Abu Zubair itu aslinya mendengar dari hadis dari Jabir. Tapi hadis ini spesifik hadis ini beliau tidak mendengar dari Jabir gitu. Nah, jadi di hadis-hadis yang lain Abu Zubair itu mendengar dari Jabir, tapi spesifik pada hadis ini beliau mendengarnya dengan perantara dari Sofwan atau Abu Sofwan. Itu ya. Ini hadis isnad, hadis isnad. Yang ketiga tadlis syuyukh itu yang dia mensifatkan seorang rawi, seorang syekhnya
dengan nama-nama yang tidak dia ketahui, yang tidak terkenal gitu. Itu talis syuyukh. Ya, itu adalah hadis mudalas. Sekarang kita lanjut. Oh ya, dan hadis mudalas itu termasuk dari jenis-jenis hadis yang dhaif seperti itu ya. Sekarang ke hadis yang syadz dan maklub. Ya, tafadhol dibaca. Atau yang lain deh, yang lain mungkin ada yang mau baca. Nah, baca Ustaz. Nah, tafadhol. Wama yukhalif thiqatun bihil mala fasyadha wal maqlubu Asyadu. Asyadu. fasyadha wal maqlubu kismani tala. Ka- Terus ibdalu rawin ma bi rawin kismu wa qalbu isnadin lamatnin kismu. Limatnin. Ini ada ini. Limatnin kism. Limat limatnin kismu. Nah, barakallahu fikum. Sekarang lanjut ke hadis syadz. Uma yukhalif thiqatin bil mala fasyadu wal maqlubu qismani tala. Sekarang kita ke fokus ke hadis syadz ya. Nah, hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang sikoh dan menyelisihi rawi yang lebih rojih darinya dalam segi hafalan atau jumlah rawi. Nah, ini lebih jelas dengan syaratnya dengan contohnya ya. Nah, ini hadis yang terkenal mungkin antum suka baca hadis ini juga setelah azan. Nah, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu qaimati Muhammadin wa salatu wa fadila wa ba'tsu maqama Mahmudan alladhi wa'ata halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Nah, ini kalau antum lihat di sini nggak ada lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Nah, innaka la tukhliful mi'ad. Di sini nggak ada lafaz tersebut. Nah, ini kalau misalnya antum lihat hadis ini dari riwayat Nasai, Tirmizi, Abu Dawud, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini. Kayak gitu ya. Nah, tapi di sini ada seorang rawi yang namanya Muhammad bin Auf At-Ta'i. Nah, beliau ini meriwayatkan dengan tambahan innaka la tukhliful mi'ad seperti itu. Jadi tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini adalah sebuah syudzul, sebuah penyelenehan gitu lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi beliau itu menyelisihi rawi-rawi yang lain. Di sini Amr bin Mansur, Ibrahim bin Basadi, Muhammad bin Salah Baghdad, Ahmad bin Hambal Al-Bukhari. Di sini semua mereka meriwayatkan hadis ini tanpa ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Berarti di sini menjelaskan bahwasanya tambahan tersebut itu ada ihtimal bahwasanya tambahan itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya cuma sampai sini aja. Allazi wa'adah doang gitu. Sedangkan Muhammad bin Auf atau ini menambahkan sendiri gitu innaka la tukhliful mi'ad. Karena semua orang meriwayatkan dari Ali bin Ayyash nggak ada lafaz ini gitu. Hal ini menunjukkan bahwasanya innaka la tukhliful mi'ad ini adalah tambahan dari Muhammad bin Auf atau gitu. Jadi makanya innaka la tukhliful mi'ad ini beberapa ulama mendoifkannya. Jadi kan tapi ada juga beberapa yang menghasankannya sih. Cuma intinya di sini dalam contoh di sini kenapa ada yang pakai tambahan innaka la tukhliful mi'ad ada yang enggak? Nah, ada yang berpendapat bahwasanya tambahan ini adalah tambahan yang syadz itu. Hanya tambahan ini tidak diambil karena rawi-rawi yang lain yang lebih sikoh dari Muhammad bin Al-Fatah ini tidak menyebutkan lafaz ini, kayak gitu. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, oleh karena itu lafaz ini menyelisihi lafaz-lafaz yang lain, riwayat-riwayat yang lain. Padahal Muhammad bin Al-Fatah ini sikoh, kayak gitu. Jadi syarat-syarat itu si penyelisihin si rawinya itu harus sikoh. Jadi Muhammad bin Al-Fatah ini sikoh, tapi ini orang-orang yang ini lebih sikoh. Ini kan Bukhari, coba Al-Imam Ahmad. Ini semua orang lebih sikoh dari Muhammad bin Al-Fatih dan jumlahnya juga lebih banyak kayak gitu. Tapi yang ini kala tuh cuma orang ini aja, cuma Muhammad bin Al-Fatih. Walaupun dia sikoh, milik yang lain, maka riwayat ini, riwayat Muhammad bin Al-Fatih ini dihukumi sebagai riwayat yang syadzah. Kayak gitu. Jadi tambahannya tidak kita terima karena isi riwayat-riwayat yang lain. Gitu ya. Jadi riwayat ini dhaif, riwayatnya tidak diterima. Kayak gitu. Jadi yang mahfuznya itu ini. Kayak gitu. Nah, ini juga ada tambahan mungkin hadis syadz itu ada kebalikannya juga namanya hadis mahfuz. Jadi kebalikan hadis syadz itu hadis mahfuz. Riwayat syadzah ada yang namanya riwayat syadzah, ada riwayat mahfuzah. Ini sama kayak hadis Ali sama hadis nazil kayak gitu ya. Nah, jadi kalau tiap ada hadis Ali itu pasti ada hadis nazil dan tiap ada hadis syadz ada hadis mahfuz juga kayak gitu. Jadi ini namanya riwayat syadzah yang ini dari Muhammad bin Auf atau ini yang ada inakal. Yang ini riwayat lain yang nggak pakai tambahan ini itu namanya riwayat mahfuzah.
riwayah yang dijaga kayak gitu. Jadi riwayah mahfuz ini riwayah yang siqah atau riwayah yang sahih. Nah, kalau misalnya ini riwayah syadzah itu riwayah yang dhaif gitu ya. Dan ini kan seperti yang kita bilang bahwasanya syarat hadis sahih itu wala yakunu dan wala yakunu mu'allalan. Tidak, hadisnya itu tidak syadz, seperti itu ya. Jadi hadis syadz itu tidak diterima karena hadisnya dhaif. Seperti itu. Sekarang hadis maklub. Hadis maklub terjadi menjadi dua. Jadi yang rawinya diganti dengan rawi yang lain. Contohnya, nah ini, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bayi wa an hibati. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari perjual belian wala dan hibahnya. Wala itu kalau misalnya orang apa orang di seorang budak dibebaskan, nah itu ada wilayah namanya antara dia dan maulanya, antara dia dengan si sayyidnya yang dulu. Itu namanya al-wala. Nah, di sini kita lihat. Nah, qala Tirmidzi wa hima fihi Abdul Sulaim. Nah, di sini An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dan Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari jalur Ummul Walid, Syu'bah, Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis dari Ismail bin Mas'ud dari Khalid bin Harits dari Ubaidillah bin Umar dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Abdul Malik dari Yahya bin Sulaim At-Taifi dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi dari Ibnu Umar. Nah, di sini terjadi kesalahan. Aslinya Yahya bin Sulaim yang lain kan ini nih Abu Al-Walid dan Khalid bin Harith kan meriwayatkannya dari Abdullah atau inilah Khalid bin Harith kan meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar gitu ya. Nah, di sini Yahya bin Sulaim At-Taifi salah. Harusnya menyebutkan Abdullah bin Dinar tapi beliau menyebutkan Nafi dari Ubaidullah bin Umar kayak gitu. Nah, itu Tirmizi di sini bilang wahima fi Yahya bin Sulaim. Yahya bin Sulaim di sini meriwayatkan dari Nafi atau Abdullah Ubaidillah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dari Nafi dari Ibnu Umar kayak gitu. Nah, ini riwayatnya salah. Harusnya yang mahfuz itu yang ini kayak gitu ya. Hadis maklub. Hadis-hadis yang ini hadis yang maklub yang jenisnya yang jenis yang kedua, hadis yang sanadnya diganti dengan sanad matan yang lain. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Ali Baghdad kepada Imam Bukhari untuk menguji hafalannya. Nah, ini ada sebuah kisah. Jadi jenis hadis maklub yang seringnya dipakai untuk mengetes orang. Kisah Imam Bukhari waktu beliau di nah Imam Bukhari imam terkenal zaman dulu juga. Nah, orang-orang Baghdad itu ingin mengetes sehafal apa sih Imam Bukhari, hafil beliau itu. Nah, jadi beliau waktu datang ke Baghdad, para ahli Baghdad itu muhaddisun di sana menyiapkan 100 hadis dengan matan dan sanadnya sendiri. Nah, 100 hadis ini mereka bagikan ke 10 orang kayak gitu. Jadi 10 orang itu memegang 10 hadis. Jadi orang A misalnya, orang pertama itu memegang 10 hadis dari hadis yang 1 sampai 10, hari orang yang kedua mengambil hadis 11 sampai 20 seperti itu seterusnya gitu. Nah, dan hadis-hadis ini tuh diacak semua matan-matannya. Jadi hadis pertama itu sanadnya yang pertama dan matannya hadis ke-7 misalnya. Atau matan hadis yang ke-15 kayak gitu. Nah, jadi 100 hadis ini diacak-acak lah pokoknya intinya. Si matan dan sanadnya. Ditukar-tukar semua. Nah, Imam Bukhari ditanyakan, nah, antum tahu nggak hadis ini dari sini 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 apa isnadnya itu disebutin satu-satu. Matanya ini. Dia bilang la arifuhu, aku tidak paham hadis ini apa. Nah, itu begitu begitu. Jadi Bukhari setiap kali disebutkan hadis 1 sampai 100 bilang di aku tidak mengenal hadis ini. Nah, orang di sana melihatnya imam tapi kok nggak tahu hadis kayak gitu kan. Nah, tetapi orang-orang muhadis di sana yang beneran paham, wah ini orang Masya Allah gitu, kayak gitu ya. Karena memang hadis ini ya hadisnya palsu gitu. Hanya si sanad yang ini harusnya untuk ini beliau bolak-balikan. Terus habis itu setelah Imam Bukhari selesai menyebutkan satu-satu gitu hadisnya, matan-matannya, sanad-sanadnya, koreksinya tuh. Jadi disebutkan yang matan ini tuh harusnya sanadnya ini kayak gitu. Jadi Masya Allah sekali Imam Bukhari itu langsung hafal 100 hadis yang matan yang dibolak-balik itu beliau langsung hafal. Jadi beliau benerin satu-satu gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini Masya Allah hafalan Imam Bukhari itu. Itu ya ini jadi contohnya hadis maklub yang jenis kedua yang sanadnya diganti dengan matan yang lain. Sebetulnya ada jenis maklub juga yang lain tiga yaitu adalah hadis yang matannya kayak gitu ya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang hadis yang
bahwasanya Nabi Allah itu akan hisab Allah dalam 7 orang yang Allah akan mereka naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, dalam salah satunya itu ada warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama minhu ma tunfiqaluhu. Nah, di sini ini hadisnya kayak gitu. Jadi salah satu orang yang oleh Allah kiamat itu ada orang yang sedekah yang sampai tangan kirinya itu atau tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Nah, di sini ada nah ini riwayat ini harusnya la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Harusnya di sini orangnya tidak mengetahui apa atau tangan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya seperti itu. Jadi di sini ada kebalik, ini juga masuk maklub gitu. Tapi hadis maklub di sini tidak disebutkan oleh mualif kayak gitu ya. Ini hadis mualif yang mualif hadis maklub yang matannya kebalik gitu. Itu contohnya salah satu contohnya. Sekarang lanjut ke hadis fard. Tafadhol. Ikan ayam tuh enggak Wal fardu ma qayyad tahu biskotin au jam'in qasrin ala riwayat. Nah, wal fardu ma qayyadahu bi thiqati jam'in yang qasrina ala fard itu apa yang kau kaitkan dengan sikoh atau dengan orang atau dengan sebuah jamaah atau qasrina ala riwayat. Nah, ini tarifnya jelas. Hadis fard adalah hadis gharib. Nah, jadi dibagi jadi fard mutlak diriwayatkan oleh satu rawi di asal sanadnya seperti Inna bin Niyad radhiyallahu taala anhu. Seperti kita ketahui bahwasanya hadis ini yang ditolak sahabatnya hanya ada dari Umar. Nah, jadi hadis fard dan gharib itu hanya aja gitu, cuma ya, tapi namanya aja beda cuma sama. Nah, ada juga fard muqayyad. Hadis yang bersendirinya dikaitkan dengan sesuatu kayak gitu. Nah, contoh fard muqayyad itu muqayyad bi ahlil balad, diikat dengan sebuah negeri. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, demi Allah Rasulullah SAW menyelamatkan dua anaknya Al-Baidha, Sahal dan saudaranya di masjid. Di riwayat Muslim pernah meriwayatkan hadis ini. Jadi setelah kita cek sanad ini ada jadi kah misalnya dari Syam, dari Kufa, dari Irak, dari Baghdad kayak gitu nggak meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini di apa ini atau di oleh orang dari Madinah kayak gitu. Itu muqayyad bi ahlil baladnya. Muqayyad bi rawi yang lain. Seperti hadis umirtu an uqatilan nas. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari banyak sahabat. Tapi kan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Abu Ghassan yang menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini dari Abdul Malik bin As-Sobbah kayak gitu. Nah, ini nggak ana itu yang nggak ana gambar sanadnya, tapi intinya di sini apa Abdul Malik bin As-Sobbah ini uh, yang meriwayatkan dari beliau itu hanya Abu Ghassan kayak gitu. Ya ada orang lain yang meriwayatkan dari Abdul Malik bin Sobah di bakat itu ada rawi lain, cuma spesifik ke rawi yang ini Abdul Malik bin Asobah yang di bawahnya itu cuma Abu Ghassan doang gitu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke hadis mu'allal. Tafadhol. Wa ma bi'illatin gumudin au khafa mu'allalun indahumu qad urifa. Sekarang ke hadis mu'allal, kita langsung saja ke hadisnya ya. Hadis mu'allal adalah hadis yang zahirnya sahih, akan tetapi setelah diperiksa terdapat ilah yang menjadikannya cacat. Kayak gitu. Cara mengetahui ilah adalah jamak turuk, melihat keadaan-keadaan rawi hadis dan membandingkannya. Nah, jadi hadis mu'allal itu kalau misalnya kita lihat, misalnya uh, kita lihat dari zohir sanadnya, itu solo sanad. Jadi sanadnya itu bersambung, dan kita lihat rawi-rawinya siko semua. Kayak gitu. Zohirnya itu siko semua. Zohirnya itu solo sanad semua. Kayak gitu. Nah, tapi setelah turuknya itu dikumpulkan, setelah sanad-sanadnya itu riwayat-riwayatnya dikumpulkan, nah itu muncullah kecacatan terhadap sanad tersebut. Nah, Ali bin Madini berkata, sebuah bab jika belum dikumpulkan jalur-jalurnya, maka tidak akan nampak kesalahannya. Nah, ini contoh hadis mu'allal. Ilah pada sanad seperti contoh hadis maklub yang telah lalu.
Nah, ini contoh hadis makhluk. Nah, tadi ya. Contoh hadis makhluk. Nah, ini contohnya hadis makhluk. Nah, ini. Jadi itu masuk hadis mu'allal juga gitu ya. Hadis makhluk terkadang masuk dari hadis mu'allal juga. Jadi illah itu banyak banyak jenis-jenisnya. Ini salah satu jenis illah ya di sini. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ini semua rawinya itu sahih semua, semua riwayatnya sikoh semua. Yahya bin Muslim atau If ini sikoh aslinya. Ubaidullah bin Umar sikoh, Nafi sikoh. Jadi semua rawi ini sikoh semua insya Allah. Kita setelah akhirnya cek ternyata wahima fihi Yahya bin Sulaim. Yahya bin Sulaim di sini salah. Harusnya an Ubaidillah bin Umar, an Abdillah bin Dinar bukan an Nafi kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi setelah Imam At-Tirmidzi ngecek, di sini ada kesalahan di sanadnya kayak gitu. Harusnya Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa meriwayatkan atau Yahya bin Sulaim meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi kayak gitu. Jadi beliau itu salah. Harusnya menyebutkan dari sini kayak gitu ya. Nah, ini bisa ketahuan karena apa? Karena tadi semua sanadnya kita cek dan kita kumpulkan jalan-jalannya. Nah, oleh dari itu, maka dari itu ilahnya di mana. Padahal kalau kita lihat zohirnya atau kita tidak tidak menemukan kalam Tirmizi di sini, kita bakal tahu di sini ada sebuah ilah di dalamnya kayak gitu. Nah, makanya pembahasan ilah itu pembahasan yang sangat sulit. Semua orang bisa di dalamnya. Hanya orang-orang yang beneran jihbid, hanya yang beneran paham tentang hadis, orang-orang yang beneran telah meneliti hadis sampai dalam sekali. Nah, hanya mereka bisa menemukan ilah. Karena kalau kita orang awam mah, ya lihat hadis ini kan cuma lihat dari sikoh atau enggaknya kan. Atau dari itu solusi atau kalau misalnya kita nggak mendapatkan kalau ini, ya kita akan menghukum ini dari riwayat Ibnu Majah soi-soi aja. Karena ini soal semua Yahya bin Saifi, oh ini sih, ini siko. Ya udah kita hukumi sebagai aja gitu di sini. Tapi Imam Di beliau punya kitab juga, beliau punya kitab Al-Ilal yang di dalamnya membahas ilal hadis, ilah-ilah karena hadis. Karena beliau menjelaskan bahwasanya riwayat kata ada ilahnya kayak gitu. Jadi gimana kita bisa tahu hadis itu ada ilahnya? Ya kita harus kembali ke Kutubul Ilal, kitab buku yang kan sebuah hadis ya. Banyak ulama-ulama yang menulis tentangnya ya contohnya salah satunya ada Imam At-Tirmidzi Al-Ilal At-Tirmidzi ada juga Al-Ilal Ad-Daraqutni Ilal Ibni Badini kayak gitu Al-Ilal Ibni Abi Hatim banyak ya kitab-kitab ilal jadi kalau misalnya kita menghukum sebuah hadis kita pertama harus mengecek itu sanad hadisnya semua kedua harus ngecek rawinya itu kok atau enggak semua keadilannya dan kebetannya yang ketiga tadi ada syadz atau enggak ada sebuah perselisihan atau enggak di dalamnya. Yang keempat, atau yang kelima, itu ada ilah atau enggak kayak gitu. Nah, dan kita itu bisa tahu ada atau enggak, ya kita harus balik ke kutub-kutub ulama yang telah membuat kita sebut kayak gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Hadis mu'allal. Nah, contohnya ini hadis Anas bin Malik ilah pada matan. Di sana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menafikan Nabi Muhammad SAW membaca basmalah di dalam salatnya. Nah, ini ada beberapa ulama menjadikan bahwasanya hadis yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW apa kan ada beberapa rawi yang bilang bahwasanya Nabi Muhammad SAW layak yaqra'u bi Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Itu jadi ada beberapa rawi yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim pada sholatnya. Nah, padahal itu salah. Ada ilah di dalam matannya. Jadi beberapa orang itu mengira bahwasanya kan yang benar itu la yajharu bi Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Nabi Muhammad tidak menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada sholatnya. Nah, ini sebagian rawi berpikir bahwa la yajharu itu sama dengan la yaqra'u, tidak membaca kayak gitu. Karena kan beda kan jahar sama yakro gitu. Ya jaharu dengan yakro itu beda. Kalau yajhar ya tidak mengeraskan suaranya. Kalau yakro apa ya tidak membaca sama sekali gitu. Makanya ini hadis yang bilang bahwasanya Nabi Muhammad SAW la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim itu mu'allal hadisnya ilahnya. Karena setelah kita cek ya ternyata jahar dengan yaqra itu beda maknanya kayak gitu.
beberapa rawi mengartikan la yajar itu dengan la yaqra, dan di sini kesalahan mereka gitu ya. Sekarang lanjut ke hadis Mutharib. Tafadhol. Wa dzu ikhtilafi sanadin aw matni muttaribun 'inda uhailil fanni. Ke hadis Mutharib yang ini mualif menjelaskan wadhu ikhtilaf fi sanadin aw matni, dan apa-apa yang memiliki perbedaan dalam sanad atau matannya maka dinamakan Mutharib inda uhailil fanni. Uh, Inda uhailil fanni berdasarkan orang-orang yang ahli fan ini. Hadis mutarib. Nah, hadis mutarib pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berbeda dan saling bertentangan, bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian perbedaan dan pertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat ditarjih karena masing-masing bentuk sama kuatnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan hadis syadz itu kan bisa kita tarjih kan, kita bisa hukumi bahwasanya yang satu itu, yang satunya itu kuat, yang satu syadz, yang satu mahfuz. Nah, kalau mutarib itu enggak. Kalau mutarib itu dua-duanya sama-sama kuat. Nah, kita itu nggak bisa mengkompromikan. Ini dua-duanya sama-sama kuat. Nah, ini mana yang kita ambil? Nah, hadis mutarib itu nggak bisa kayak gitu. Nah, contoh mutarib sanad. Nah, ini kalau Rasulullah SAW kita salah hadukum falajal tuqawaji syai'an fa illam yajid fason fa illam takun ma'ahu ason falyaqtut fason ruhu ma marra amama. Sallallahu alaihi wasallam berkata, jika salah satu dari kalian sholat, maka jadikanlah di, di depannya itu tidak menemukan lancarkanlah sebuah apa ason itu sebuah tongkat. Kalau misalnya tidak ada tongkat, maka falihut tohoton, maka itu pakai garis aja. Kalian menggariskan di depan kalian, sumalaya duruhum amamahu, dan kemudian tidak akan memudaratkan kalian apa yang berjalan atau yang melintasi apa yang di depan. Nah, singkatan dari Ismail bin Umayyah bin Muhammad, dari dari bapaknya dari Abu Hurairah, dari bapaknya dari kakeknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada ikhtilaf di dalamnya. Nah, jadi ada orang Ismail bin Umayyah terkadang meriwayatkan hadis ini dari Abu Amr. Nah, jadi di satu riwayat Abu Amr ini namanya Abu Amr bin Muhammad bin Amr bin Huraith. Nah, di satu riwayat lain namanya Abu Muhammad bin Amr bin Huraith. Jadi nama orang ini nggak jelas gitu. Yang aslinya namanya Abu Umar atau Abu Amr atau Abu Muhammad gitu. Siapa ini orang ini nggak jelas kayak gitu. Dan ini tidak dapat ditarjih. Ini orangnya siapa? Tidak ada murojihnya. Kita tidak bisa mengetahui menentukan siapa ini nama aslinya kayak gitu. Nah, dari bapaknya, dari kakeknya. Nah, di sini juga ada perbedaan riwayat. Jadi ada orang yang meriwayatkan langsung dari kakek dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya. Nah, ini di sini kan ada ikhtilaf, kan ada sebuah perbedaan perselisihan. Nah, ini kita tidak bisa mengkompromikan. Nah, ini yang lebih kuat itu yang mana, dari kakeknya atau dari bapaknya? Kayak gitu. Langsung dari kakeknya atau bapaknya? Jadi nggak jelas lah ini hadisnya. Kayak gitu. Namanya hadis ini hadis yang mutharib. Karena ini tidak dapat ditarjih hadis ini. Tidak dapat kita kuatkan salah satu bentuk dari bentuk yang lain. Kayak gitu ya. Nah, ini hadis mutarib ini termasuk hadis yang dhaif. Ini hadis mutarib sanad. Jadi itirobnya itu perselisihannya yang tidak dapat diterjih itu mendapat pada sanadnya. Ada juga namanya mutarib matan. Jadi perselisihannya terdapat di matannya. Ini hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil mali lahaqqan siwa zakati. Nah, riwayat Wasallam laisa fil mali. Artinya yang pertama ini riwayat Daruqutni, ini riwayat yang ini ya. Sesungguhnya dalam harta seseorang itu ada hak selain. Nah, di hadis yang pertama ini kan bahwasanya ada hak di dalam harta seseorang. Nah, ini di riwayat Daraqutni. Tapi di riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW ada laisa fil mali hakun siwa zakat. Tidak ada hak dalam harta seseorang kecuali zakat, kayak gitu. Nah, jadi di sini tidak bisa kita tarjih. Ini kan dua-duanya nakil kan, dua-duanya itu berselisihan dan tidak dapat dikompromikan. Yang satu apa? Yang satu mengisbatkan hak yang lain selain zakat, yang satu menafikan. Nah, di sini memang tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dijamak antara satu sama yang lain. Nah, terus kita lihat rawi-rawinya juga di sini. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini rawi dari ada Rukutnya Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Wahab meriwayatkan dari, terus dari Ibnu Ali bin Muhammad bin Adam. Ini rawi sama kuatnya dengan dua rawi ini.
dan dua rawi ini meriwayatkan dari Syarik bin Abdullah. Nah, ini dua rawi ini atau empat rawi ini tidak dapat kita kompromikan. Ini yang lebih roji yang mana ya? Dua-duanya empat-empatnya sama-sama kuatnya gitu. Nah, gitu. Jadi kita tidak bisa kompromikan. Nah, dua-duanya sama-sama kuat, kekuatannya sama. Ya, hadis ini dihukumi sebagai hadis mutharib, hadis dhaif kayak gitu. Karena terlalu banyak perselisihan dan kalau misalnya banyak perselisihan itu menandakan bahwasanya ya salah satu rawi itu pasti ada yang salah, tapi kan kita tahu salah. Nah, oleh karena ya kita itu tidak bisa dikompromikan. Hadis syad, kalau hadis syad itu misalnya madam lebih kuat dari Bishr bin Walid kayak gitu. Kalau syad itu berarti yang ini riwayat Ibnu Majah kita dhaifkan kayak gitu. Yang ini jadi syad, yang ini jadi mahfud. Kalau misalnya mutharib itu nggak bisa. Ini dua-duanya sama kuat. Oleh karena itu dua-duanya kita dhaifkan kayak gitu. Jadi hadis ini dhaif, hadis ini tidak dipakai dua-duanya gitu ya. Itu hadis mutharib matan. Jadi hadis mutharib itu termasuk dari salah satu jenis hadis-hadis yang dhaif. Sekarang lanjut ke hadis mudraj. Tafadhal. Wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadir ruwati tasal. Barakallahu fikum. Sekarang kita ada tapi rawinya dan bukan dari lafaz Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hadis mudraj, hadis yang di dalam sanad atau matanya ada tambahan dari seorang rawi. Ada dua. Yang pertama mudrajus sanad, ini contohnya. Ada juga mudraj matan nanti insya Allah setelah ini. Nah, ini yang mudraj sanad. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudzam bi'adzam qala anta jalillah nidan wa huwa khalaqaka. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang paling besar? Rasulullah SAW menjawab, anta ja'alillah nidan wa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu seorang sekutu, padahal dia itu yang menciptakanmu. Kayak gitu. Ini potongan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini. Nah, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Wasil bin Hayyan Al-Ahdab dari Abu Wa'il, langsung dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain dari At-Tirmidzi. Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Bashar, Bundar, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, dari sini sama ya. Sampai Wasil bin Hayyan ini sama ininya orang-orangnya. Maksudnya Sufyan Ats-Tsauri, Wasil bin Hayyan Al-Hadab. Nah, dari sini Wasil bin Hayyan Al-Hadab meriwayatkan dari Abu Wa'il. Nah, tapi kalau misalnya Bukhari kan langsung dari Abu Wa'il, langsung dari Abdullah bin Mas'ud, kayak gitu kan. Tapi di riwayat Tirmidzi, Abu Wa'il meriwayatkan dari Amr bin Syurahbil, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Amr bin Syurahbil ini aslinya nggak ada. Ini tambahan aja dari seorang rawi. Nah, ini ada waham, ada sebuah kesalahan dari salah satu rawi di riwayat Tirmizi di sini kayak gitu. Yang mahfud itu, yang benar itu ini hadis yang di riwayat Bukhari. Jadi yang benar itu Abu Wa'il langsung meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud kayak gitu ya, dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Wa'il nggak meriwayatkan dari Amr bin Syurahbil. Ini mutaj, ini uh, rawi ini bahkan di mudraj matan. Apa yang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah sallallahu alaihi wasallam mungkin salih ajrani. Allah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang bagi seorang hamba yang dimiliki maksudnya budak itu ajr dua, kayak gitu ya. Eh, orang budak itu dikasih dua kali lipat. Nah, waladzi nafsi biyadihi laulal jihadu fisabilillah wal hajju wal birru ummati la habbtu an amuta wa ana mamlukun. Nah, di sini tidak ada pemisah antara ini, antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua di sini. Kayak gitu ya. Alladzi nafsi biyadihi laulal jihadu fisabilillah wal hajju wal birru ummati la habbtu an amuta wa ana mamlukun. Di sini rawi di sini berkata atau Abu Hurairah berkata, demi Allah, kalau misalnya tidak ada jihad dalam jalan Allah dan haji dan biru umati dan aku berbakti kepada ibuku, maka aku akan senang kalau misalnya aku mati dalam keadaan sebagai budak kayak gitu. Nah, di sini aslinya tidak ada pemisah antara ini hadisnya kata Rasulullah SAW dengan perkataan Abu Hurairah kayak gitu. Nah, makanya ini mudraj aslinya, mudrajul matan. Nah, ini tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dan di sini tidak ada pemisah. Nah, kenapa kita tahu bahwasanya ini mudraj? Karena tidak mungkin bagi Rasulullah SAW untuk untuk mau menjadi seorang budak karena kan beliau seorang nabi kan, seorang nabi dan rasul,
Dan seorang rasul itu kalau misalnya jadi budak itu ya bagaimana beliau menyampaikan risalah kayak gitu. Sedangkan beliau itu milik seseorang gitu ya. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad SAW itu berkeinginan untuk ini adalah perkataan Allah Taala anhu. Gitu ya. Allah Taala apa, menyatakan perkataan ini kayak gitu. Itu contoh mudrajmatan. Contohnya ada banyak ya. Contohnya hadis Abu Hurairah juga, asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Abu Hurairah berkata asbigul wudu, ya kalian sempurnakanlah wuduyan. Nah, ini asbigul wudu ini aslinya mudrajul matan dari Abu Hurairah. Nah, ini tambahan dari Abu Hurairah. Dan Nabi Muhammad SAW berkatanya cuma bilang wailul lil aqabi minan nar aja. Jadi celakalah apa wailul lil aqabi minan nar, celakalah mata kaki orang yang dari neraka kayak gitu. Ya, jadi asbabul wudu ini sebuah tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kayak gitu. Sekarang lanjut ke hadis mudabbaj. Ya, tafadhal. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhi. Nah, sekarang lanjut ke hadis mudabbaj. Kita langsung ke ta'rifnya aja. Hadis mudabbaj adalah hadis yang ketika dua rawi yang saling berdekatan dalam umur atau isnad masing-masing meriwayatkan dari yang lain. Ini maksudnya apa? Insya Allah dengan contohnya lebih jelas. Contohnya dalam tabaqah sahabat, riwayat Aisyah dari Abu Hurairah dan riwayat Abu Hurairah dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Jadi gitu. Kalau misalnya Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah atau Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah, maka hadis ini disebut dengan hadis mudabbaj kayak gitu. Jadi karena dua orang ini berdekatan dalam umur atau dalam satu tabaqah kayak gitu. Sama contohnya dalam tabaqah tabi'in, riwayat Az-Zuhri dari Umar bin Abdul Aziz dan riwayat Umar bin Abdul Aziz dari Az-Zuhri. Jika orang ini jika ada hadis dari Az-Zuhri an Umar bin Abdul Aziz, maka hadis ini dihukumi dengan hadis mudabbaj. Karena dua orang ini berdekatan dalam tabaqahnya. Sama juga dalam tabaqah tabi'in, riwayat Malik dari Auza'i dan riwayat Al-Auza'i dari Malik. Nah, dua orang ini berdekatan dalam tabaqahnya, maka jika Malik meriwayatkan dari Auza'i ini disebutkan dengan hadis mudabbaj seperti itu ya. Sekarang lanjut ke jenis yang lain, muttafiq dan muftarik. Nah, tafadhol. Muttafiqun lafdhan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarnal muftariq. Nah, barakallahu mutafiq dan muftarik. Nah, sebetulnya mutafiq dan muftarik ini mungkin kalau misalnya kita sebutkan sebagai jenis hadis ini kurang tepat ya. Tapi ini sebuah lataiful isnad atau sebuah hal yang apa ya, yang halus gitu, yang kadang orang tidak tidak paham di dalamnya. Kadang orang tidak teliti di dalamnya seperti Muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq. Kalau misalnya ada seseorang yang muttafiq, ada yang seorang yang sama secara lafaz dan khatnya, maka disebut muttafiq. Wadiduhu fima dzakarna muftariq. Dan yang lainnya itu adalah disebut muftariq. Wadiduhu fima dzakarna muftariq. Dan dia, ini sebetulnya mungkin mu'alif rada salah ya di sini. Dan wadiduhu fima dzakarna muftariq. Di sini aslinya muttafiq dan muftariq itu satu jenis hal atau satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi mutafik muftarik itu. Mutafik wal muftarik. Jadi nggak dipisahkan. Jadi nggak ada mutafik doang, nggak ada muftarik doang. Jadi kalau misalnya kita bilang mutafik wal muftarik itu satu satu hal yang sama aslinya. Jadi mutafik itu masuknya mutafik secara lafaz dan khot, muftarik maksudnya itu muftarik beda orangnya gitu. Nah ini mutafik dan muftarik adalah jika dua orang rawi atau lebih dan namanya dan nama bapaknya sama secara tulisan dan pengucapan. Contohnya Al-Khalil bin Ahmad, ada 6 orang yang namanya sepertinya dalam masa yang sama. Ini Al-Khalil bin Ahmad ini dinamakan tafid. Jadi maksudnya itu lafaznya sama, Al-Khalil bin Ahmad. Nah, muftarik itu apa? Yang beda itu maksudnya merujuk kepada orangnya 6 orang. Jadi mutafik dan muftarik itu ya satu jenis hal yang sama itu nggak bisa dipisahin mutafik ada mutafik ada muftarik kayak gitu enggak kayak gitu. Itu satu hal. Lanjut ke muktalif dan muktalif. Betul. Didduhu mukhtalifun fakhsha al-ghalat. Kalau nah ini muktalif dan mukhtalif ini sama seperti yang tadi mutaf. Nah, tapi mutarif ya. Mukhtalif itu salah satu jenis juga yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada mukhtalif pasti ada mukhtalifnya. Mukhtalif dan mukhtalif adalah orang rawit atau lebih namanya, lakopnya, kunyanya atau nasab. Pada zaman tabiut tabiin itu nggak ada. Cuma ada sin, lam, alif dan mim. Tasdidnya itu nggak ada.
kayak gitu ya. Salam dan salam. Nah, itu tasydidnya nggak ada. Jadi kalau misalnya orang nggak paham ilmu hadis, ya ini orang bisa ketukar salam dan salam. Ini kan beda. Padahal kalau misalnya orang baca dari sebuah kitab misalnya dan dia nggak paham dan nggak belajar dari guru, terkadang bisa ketukar nih salam kok jadi salam kayak gitu. Kayak itu ya salam dan salam. Terus Atsauri dan Tawazi. Nah, di sini kok masuk jenis ini? Nah, masuk jenis ini karena kan ini padahal sa di sini tak kan, di sini ro dan dulu titik, nggak ada yang namanya titik. Ini kan Nisa ada titik tiga kan, di sini Tauzi atau Tawazi di sini ada titiknya dua ya. Nah, zaman dulu itu nggak ada titiknya, ini langsung aja kayak gitu, langsung si ininya aja, lekukan-lekukannya ini aja kayak gitu. Yang nggak ada di sini nggak ada. Nah, aku itu kehilangan semua hal itu, yang juga titik iya-nya dua nggak ada. Nah, ini sama Asauri dan Tawazi ini dalam bentuk itu sama kayak gitu ya, bentuknya sama dua-duanya. Kayak gitu. Makanya di sini masuk pembahasan mukhtalif dan mukhtalif. Nah, ini pembahasan yang sangat penting dan kalau kita mau merujuk ya ke kitab-kitab ulama ini cara bacanya itu kayak gimana gitu ya. Karena ini sangat penting kalau misalnya kita nggak ketahui ini, kadang kita salah orang. Mungkin aja kan Atsauri di sini siko, At-Tawazi di sini doif kan. Kalau misalnya kita baca Atsauri jadi Tawazi, nah kita mendoifkan rawi yang siko dan mungkin konsekuensinya kita mendoifkan hadis yang harusnya siko, yang harusnya sahih kayak gitu kan. Jadi kita konsekuensinya menolak hadis karena kita tahu, karena kita tidak tahu konsep ini gitu kan, kan itu bahaya. Nah, jadi makanya kalau kita menghukumi sebuah hadis itu kita harus cek ini bacanya kayak gimana, ini orangnya kayak gimana 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 gitu. Nah, kalau enggak ya bisa ketukar-tukar ya hasilnya bisa seperti yang tadi Ana jelaskan. Gitu ya. Sekarang lanjut ke hadis mungkar. Tafadhol. Wal munkarul fardu bihi rawa adiluhu la yahmilu tafar. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini hadis mungkar. Sebetulnya ini ta'rif mungkar di sini yang An-Nazim sebutkan ini ta'rif yang sebetulnya jarang dipakai oleh mutakhirin. Jadi kalau ta'rif yang dipakai oleh musannif di sini wal mukarrar fardu bi rawin qada ta'dilu la yahmlu tafarruda. Itu hadis yang di dalamnya itu menyendiri seseorang yang tidak ada gimana ya? Orang yang disetujui bahwasanya orang ini dhaif dan riwayat hadis itu tidak diketahui kecuali dengan riwayat hadis orang tersebut kayak gitu. Ini pengertian hadis mungkar yang apa yang mualif sebutkan di sini. Tapi pengertian di sini untuk hadis mungkar yang disebutkan oleh mutakhirin kayak gitu seperti Ibnu Hajar dan yang mengtarifkan hadis munkar itu sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang penyelisih sahih kayak gitu. Jadi ini mirip-mirip dengan hadis syadz kayak gitu ya. Dengan hadis syadz mirip kan hadis syadz itu seorang sikoh menyelisih orang yang lebih sikoh. Nah, kalau hadis mungkar itu seorang yang dhaif menyelisih rawi yang sikoh kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, Ah, man aqama sholata wa ata zakata wa hajjal baita wa shoma qara dhaif dakhala jannah. Qala Abu Zur'ah hadza haditsun munkarun inma huwa an Ibnu Abbas mauquf. Nah, di sini ah, Nabi Muhammad SAW atau Ibnu Abbas ini sebetulnya berkata, man aqama shalah orang yang barang siapa yang mendirikan salat wa ata zakah dan menunaikan zakat wa hajjal bait dan naik haji wa shoma dan dia itu berpuasa Ramadan wa qara dhaif dan dia itu mengikramkan dhaif atau memuliakan tamu, maka dia akan masuk surga. Nah, kayak ini ya, ini lafaz hadisnya. Nah, ini qala Abu Zur'ah berkata, hadza haditsun munkarun. Ini adalah hadis mungkar. Innama huwa Ibnu Abbasin mauqufun. Sesungguhnya dia hanyalah dari Ibnu Abbas. Jadi dia aslinya nisbahnya ke Ibnu Abbas bukan ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis mauquf bukan hadis marfu kayak itu. Nah, ini kan kata Abu Zur'ah ada hadis mungkarun. Nah, di sini hadis mungkar. Ini nih. Ini dua yang mauquf dan marfu ini dua riwayatnya disebutkan oleh Ibrahim bin Ishaq al-Hadi di kitabnya Iqramul Dhaif. Jadi beliau ini punya kitab namanya Iqramul Dhaif dan beliau menyebutkan dua riwayat ini, riwayat mauquf. Beliau dua menyebutkan kayak gitu. Nah, kalau riwayat mauqufah ini rawinya sikoh semua kayak gitu. Ini semua sikoh yang dikatakan semua ini sikoh semua. Nah, sedangkan yang di kiri, nah ini Utsman bin Abi Syaibah di sikoh, tapi Habib bin Hubayib, nah ini dia orang ini nih dhaif aslinya. Nah, tapi Habib bin Hubayib ini menyelisih riwayat Ma'bad bin Rashid dan Ahmad bin Ruzaik kayak gitu. Nah, dua orang ini yang sikoh ini meriwayatkan mauquf dari Ibnu Abbas. Jadi nggak marfu gitu hadisnya kayak gitu.
Jadi perkataan Ibnu Abbas di sini, mana koma sholah dan ila akhirih ini perkataan Ibnu Abbas aslinya. Dua orang ini meriwayatkan seperti itu. Nah, tapi Habib bin Hubayib ini menisbatkan hadis ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau itu bilang bahwasanya di riwayat Habib bin Hubayib ini ya yang ngomong itu Nabi SAW bukan Ibnu Abbas kayak gitu ya. Nah, setelah dicek kata Abu Zur'ah, Habib bin Hubayib ini salah. Ini riwayat yang mungkar seperti itu, ada hadis mungkar. Jadi di sini hadis mungkar, ini disebutnya riwayat mungkaroh atau hadis mungkar di sini yang dhaif karena Habib bin Hubayib ini dhaif dan menyelisihi siqah. Kalau misalnya Habib bin Hubayib ini siqah dan menyelisihi dua orang siqah yang lain, nah ini disebutnya syadz kayak gitu. Nah, tapi karena dia itu dhaif, hadisnya disebut mungkar gitu ya. Nah, kalau misalnya syad kan tadi kebalikannya itu kan mahfud kan. Jadi kalau misalnya di sini siko misalnya, di sini mahfud, di sini siko, di sini disebutnya syad, di sini mahfud dua orang ini. Nah, kalau misalnya mungkar, di sini disebut, kalau misalnya ini dhaif, ini disebut mungkar, riwayat ini disebut mungkar, yang dua ini disebut ma'ruf. Nah, jadi kalau kebalikan syad itu disebut mahfud, syad kebalikannya mahfud, kalau misalnya mungkar kebalikannya ma'ruf kayak gitu. Jadi ini riwayat mungkaroh, di sini riwayat ma'rufah kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi hadis ini yang aslinya hadis mauquf. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bukan dari Sallallahu alaihi wasallam kayak gitu. Jadi Habib bin Hubayib salah dalam menisbatkan hadis ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu ya. Terus lanjut ke hadis matruk. Tafadhol. matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa yurad. Nah, ini ke hadis matruk, kita langsung ke hadisnya aja. Hadis matruk adalah hadis yang terdapat pada yang yaitu muttahamun bil kadzib atau banyak salah atau fahishul ghalat sangat lalai atau flah dan hadis tersebut tidak diketahui kecuali hanya dari jalurnya saja. Ini contoh hadis anan nabi kana yajaru fil maktubah di bismillahirrahmanirrahim bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sholat bismillahirrahmanirrahim baca fil fajri itu ber dalam sholat fajar kabiru ma'arafah sholat beliau itu memulai takbirnya di hari Arafah setelah sholat qada itu sholat zuhur berarti. Wa yaqta'uha sholat asri ya kayak gitu ya. Jadi nggak ada riwayat ini dari riwayat rawi yang lain. Pasti kalau misalnya nemu hadis ini dari jalur ini Amr bin Shimr. Nah, nah ini eh, makanya hadis ini disebut hadis matruk. Nah, ini salah ya, harusnya contoh hadis matruk. Ini contoh hadis matruk harusnya ya. Nah, kayak gitu. Jadi Amr bin Shimr ini syadidul ghaflah atau dhaifun jiddan, intinya Amr bin Shimr ini dhaifun jiddan au muttahamun bil kadzib. Nah, dan hadis ini tidak datang kecuali dari jalur ini. Dan hadis ini ya hadisnya dhaif jiddan karena hadis ini tidak datang kecuali dari jalur seorang rawi yang dhaif jiddan juga gitu, dhaif banget. Itulah intinya. Sekarang kita lanjut ke jenis hadis yang terakhir di Manzumah Baiquniah ini, tafadhol. Wal kadhibul mukhtalaqu al masnu'u 'ala nabi fadzalikal mawdu'u. Nah, sekarang ke hadis yang syar'u anwa'i dhaif kayak gitu. Jadi kita ke hadis yang paling jelek, paling buruk gitu. Dan aslinya dia bukan hadis, tapi dia dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita langsung aja ke ta'rifnya. Hadis maudhu' adalah hadis dusta yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik sengaja maupun tidak. Kayak gitu ya. Hadis maudhu' contohnya seperti yang dibuat oleh beberapa fanatik mazhab. Nah, jadi orang dulu kan ada beberapa yang fanatik ke mazhab mereka. Contohnya ini ke mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah siroju ummati. Nah, ini hadisnya. Abu Hanifah adalah lentera umatku. Nah, ini kan masa Nabi Muhammad SAW bilang gini kan. Padahal beliau juga nggak kenal dengan Abu Hanifah. Tapi beliau ngomong kayak gini kan. Berarti ini adalah indikasi bahwa hadis ini adalah hadis maudhu' kayak gitu. Nah, ini beberapa hal yang dapat menunjukkan kepalsuan hadis. Perkataannya tidak menyerupai perkataan Rasulullah SAW. Nah, ini kalau misalnya orang yang sudah berpengalaman, jadi dia itu suka mendalami hadis, jadi ya kerjanya itu meneliti hadis, pasti tahu gitu hadis Nabi Muhammad SAW itu
ada feelingnya sendiri gitulah. Nah, kalau misalnya ini Abu Hanifah Siraju Umati ini kan apa ya 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 tidak menyerupai perkataan Nabi Muhammad SAW gitu pada umumnya. Perkataannya lebih cocok dikatakan oleh seorang tabib atau profesi lainnya. Nah, ini contohnya itu al-badhinjanu lima ukilalahu. Nah, ini ada hadis yang mau tuh yang bilang al-badhinjan lima ukilalahu. Terong itu adalah ya sesuai dengan niat orang yang memakannya. Ini ngikutin air zam-zam ya kan air zam-zam itu mau zam-zam lima syuribalahu mungkin gitu hadisnya. Jadi kan kalau kalau air zam-zam itu ya kita niatnya itu minum apa minumnya misalnya kita niat minum air zam-zam ini biar hafalan kita kuat gitu ya insya Allah Allah ijabahkan gitu doanya. Nah tapi ini ada orang yang mungkin ini orang dulu jualan terong gitu ya. Nah, dia itu membuat hadis al-badhinjan lima ukilalahu. Terong itu sama gitu hasilnya kayak kayak air zam-zam. Nah, ini orang ini membuat hadis tersebut biar terongnya laku gitu. Gitu ya. Nah, ini mungkin seperti contohnya juga ini hadis yang kemarin-kemarin ada terkenal ya. Yang ini tentu saja hadisnya dhaif yang katanya itu man mata wa fi man mata wa fi batnihi qahwah dakhala jannah gitu kan. Nah, orang yang meninggal dan dalam perutnya itu ada kopi maka dia akan masuk surga. Ah, ini mah jelas mau lah masa orang minum kopi gitu masuk surga gitu kan. Ini ini hadis mungkin dibuat oleh orang-orang yang demen yang senang minum kopi kayak gitu ya. Aslinya ya hadisnya maudhu gitu, nggak ada sanadnya, nggak ada apanya. Katanya menyelisih histori Al-Quran. Nah, karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menyelisihi Al-Quranul Karim. Karena wa ma yantiqu anil hawa gitu kan. Nabi Muhammad tidak mungkin menyelisih Al-Quran. Nah, perkataannya remeh kayak gitu ya. Sama kayak tadi aman mata wa fi batnihi qahwa dakhala jannah. Ini kan apa gitu kayak itu kan nggak ada faidahnya gitu kan. Ini sebagai penutup, alhamdulillah telah beres sebagai penutup. Fadol ini dua bait terakhir dibaca. Wa qad atat kal jauharil mankuni samaituha Maknuni, manzumatal nuni. maknuni samaituha manzumatal baiquni fauqa thalathina bi arba'in atat aqsamuha tammat bi khairin khutimat. Nah, barakallahu fikum. Di sini Imam Baihaqi bilang qatatat kal jauhari maknuni, maksudnya itu aqsamul hadis telah datang seperti permata-permata sama itu hamadumata baikuni. Aku menamarkannya manzumah baikuni. Fokus salasina biar bait tatat. Dia itu ada 34 bait. Aksamuha tamat bi khairin timat. Dan di riwayat ini ada abiyatuha ya. Abiyatuha tamat bi khairin timat. Ada 34 bait. Kemudian dengan kebaikan dia ditutupkan kayak itu. Alhamdulillah, alamin kita telah beres. Jam berapa sekarang? 10.13. Ya, sisa 15 menit ya. Alhamdulillah, kita telah beres membahas kitab Manzumah Baikun ya. Dan sebagai tanbih lagi, ya kitab ini kan kitab yang sangat ringkas ya. Dan Ana juga menjelaskannya pasti banyak kekurangan tadi ya. Dan Ana nggak detail-detail juga. Dan Ana cuma menjelaskan apa tarif-tarif yang mukhtar gitu, yang rojih di kalangan mutaakhirin. Jadi ini sebagai mukadimah aja, sebagai antum kalau misalnya biar tahu gitu apa sih dalamnya ilmu hadis itu apa, ilmu mustalah itu apa. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya antum mau belajar lebih lanjut, insya Allah antum cari syarah-syarah Manzumah Baiquniyah atau cari di YouTube insya Allah banyak syarah Manzumah Baiquniyah gitu yang lebih detail. Kan Anda cuma ada waktu 3 jam doang. Nah, tadi kan penjelasannya cepat dan mungkin kurang jelas. Ya bisa merujuk ke syarah-syarah yang lain. Ya mungkin itu saja dari Ana. Sekarang kita mungkin lanjut ke pertanyaan ya. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan mungkin ya di kolom komentar. Nah, ini ya. Ah, ini contohnya dari ini kelihatan nggak ini yang chatnya ini? Itu Nah, Ustaz. kelihatan. Lagi Nah, ini. lihat. Dalam contoh hadis doif yang tadi, apakah ada perawi lain yang meriwayatkan dari Abu Haitham tapi statusnya bukan hadis doif? Ya, kita coba lihat ya ke Abu Haitham. Mana tadi contoh hadis doif? Waduh,
Hadis dhaif. Nah, ini ya. Nah, ini Daraj Abu Samah itu tentu saja beliau meriwayatkan hadis. Beliau itu pasti beliau meriwayatkan hadis selain dari Abu Haitham Al-Misri gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Daraj Abu Samah ini meriwayatkan hadis selain dari Abu Haitham, maka hadisnya itu jadi hasan. Karena dia kata kata Ibnu Hajar itu sodok. Di dalam kitabnya At-Takrib, beliau mengatakan bahwa Daroji itu sodok, lakin fi hadithihi an Abil Haitham dhaif. Tapi spesifik dia kalau misalnya beriwayat dari Abu Haitham Al-Misri itu dhaif. Kayak gitu ya. Jadi pasti ada contohnya. Yang Anda juga kurang tahu ya contohnya seperti apa. Tapi kalau antum cari pasti ada gitu. Riwayat dari Daraj Abu Samah yang beliau nggak meriwayatkan dari Abu Haitham Al-Misri yang riwayatnya itu Hasan gitu. Karena beliau itu dhaif karena riwayatkan dari Abu Haitham doang gitu ya. Itu juga ada rawi-rawi lain juga ada yang seperti itu ya. Contohnya Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid itu aslinya thiqah. Tapi thiqah itu kalau misalnya beliau meriwayatkan di dalam Yaman doang. Karena beliau itu Al-Yamani, Sun'ani. Ma'mar bin Rashid itu kalau beliau meriwayatkan di Yaman, beliau itu pegang bukunya gitu. Ini salah satu contoh Dhabtul Kitab juga. Beliau itu kalau meriwayatkan di Yaman, beliau langsung dari kitabnya. Tapi kalau misalnya beliau rihlah, misalnya ke Kufah, atau misalnya beliau ke Mekah, ke Madinah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya beliau meriwayatkan selain di dalam itu, selain di dalam negerinya sendiri, selain di Yaman, maka beliau itu meriwayatkan dari hafalannya. Nah, karena beliau meriwayatkan dari hafalannya, kalau misalnya kita tahu bahwa hadis ini diriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid, tidak di dalam Yaman, nah hadis ini dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Gitu ya, spesifik kalau misalnya beliau tidak meriwayatkan di Yaman. Karena beliau meriwayatkan dari hafalannya langsung, kayak gitu ya. Jadi banyak juga contoh-contohnya seperti ini yang spesifik di kondisi-kondisi tertentu atau di rawi-rawi tertentu gitu ya. Nanti juga kalau misalnya antum belajar lebih dalam mungkin ada yang namanya ikhtilat. Jadi awalnya itu rawi itu hafalannya kuat. Tapi setelah karena dia tua atau misalnya dia jadi buta atau dia maktabahnya itu terbakar dan kitabnya hilang kayak gitu ya. Setelah itu dia itu jadi mukhtalid. Setelah kejadian-kejadian tersebut asalnya sikoh jadi dhaif gitu. Itu banyak juga. Itu pembahasannya ada di kitab-kitab lain yang lebih dalam insya Allah ya nanti antum kalau misalnya mau belajar lebih dalam lagi kayak gitu ya. Sekarang kita lihat yang pertanyaan lain ya. Eh di sini tanya Ustadz Islam Musnad di sini dengan kitab Ustadz Ahmad, misalnya apakah sama? Nah, di sini beda ya maksudnya. Kalau dalam Musnad Ahmad itu maksud Musnad itu adalah jadi Imam Ahmad itu meriwayatkan hadisnya berdasarkan sahabat. Jadi beliau mentartibkan kitabnya itu berdasarkan sahabat. Jadi riwayat-riwayatnya itu dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar misalnya, dari Umar, dari Utsman di dalam bab-babnya sendiri kayak gitu. Itu jenis jenis salah satu musnad. Jadi kan kalau misalnya kita lihat kitab-kitab hadis itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu jami contohnya. Jami itu seperti jami jami Bukhari contohnya. Kalau jami Bukhari itu dia itu meriwayatkan hadis berdasarkan asbal kutubi wal abwab, berdasarkan tema-tema hadis kayak gitu. Tema-tema hadis. Kayak gitu ya. Jadi misalnya kita pertama kan kalau nggak salah Kitabul Iman gitu kan. Kitabul Iman terus yang kedua apa-apa kayak gitu ya. Itu namanya kitab jami. Jadi kitab jami itu membahas hampir seluruh spek di dalam agama kita gitu. Itu kitab jami seperti Jami Bukhari, Jami Muslim dan Jami Tirmidzi. Ada juga namanya Sunan. Kalau Sunan itu sama dalam Kutubul Albab juga dalam kitab dan bab-bab. Nah, tapi Sunan ini dia itu fokus di hadis-hadis ahkam kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita kitab-kitab Sunan itu kayak misalnya Sunan Nabi Daud kayak gitu ya, Sunan Nasai itu fokus ke hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih-fikih kayak gitu. Jadi kitabnya misalnya Kitabus Shalah, Kitabut Thaharah kayak gitu ya. Yang pertama urutannya Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah kayak gitu sampai akhirnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya Musnad itu urutannya berdasarkan sahabat kayak gitu berdasarkan sahabat jadi misalnya bab pertama itu misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq karena beliau sahabat yang paling utama yang kedua hadis-hadis yang diriwayatkan dari Umar itu jadi tertib hadisnya itu berdasarkan sahabat bukan berdasarkan dari kutubul abwab seperti yang Anda sebutkan tadi jadi di sini istilah musnadnya beda walaupun dua-duanya disebut musnad gitu ya. Nah, ini tanya yang lain. Bismillah, Afwan Ustaz, masih bingung.
wajib bahwa memori masyarakat subut liqa bukan imkanul liqa yang diyakini oleh jumhur masuk Imam Muslim. Syurut dalam kitab Sahih adalah semua iman Imam Bukhari tidak pernah mengajar cara sebut dalam dengan sorry barakallahu fikum. Ah, ya di sini. Ya mungkin di sini Anda juga belum tahu ya, cuma kan banyak ulama yang telah mengistiqro kitab beliau kan, yang udah telah meneliti kitab-kitab beliau. Aslinya kan kita juga Imam Bukhari itu nggak bilang langsung bahwa syarat sahih itu ada lima, itu solo sanad, rawinya harus adil, tobit, nggak syadz dan nggak mualal. Itu juga Imam Bukhari itu nggak menyebutkan syarat-syarat ini dalam kitabnya kayak gitu ya. Nah tapi karena ulama itu istiqro, karena ulama-ulama itu apa meneliti hadis-hadis di Imam Bukhari. Nah, mereka itu menyimpulkan bahwasanya syarat-syarat hadis sahih itu ada lima yang disebutkan tadi kayak gitu ya. Nah, dan mereka itu menyimpulkan bahwasanya Imam Bukhari ini juga sama Imam Bukhari itu mensyurutkan sebetulnya kok walaupun beliau itu tidak menyatakan secara sore dalam kitabnya, tapi perbuatan beliau itu menunjukkan hal tersebut kayak gitu ya, kayak gitu. Dan ini syarat subutul liqa ini di kitab sohihnya aja kayak gitu. Jadi mungkin aja Imam Bukhari melihat sebuah hadis itu sebuah hadis sohih walaupun tidak ada subutul liqa secara sohih gitu ya. Tapi tidak memasukkan dalam kitabnya. Misalkan dia ada mufrad gitu ya. Beliau menghadirkan hadis yang rawinya itu hanya liqanya itu mungkin gitu ya, imkanul liqa doang. Nah, tapi bisa saja Imam Bukhari menghukumi hadis tersebut sebagai hadis sahih, tapi nggak memasukkan hadis tersebut dalam sahih beliau, kayak gitu ya. Jadi intinya jawabannya karena istiqro aja, karena para ulama telah meneliti kitab-kitab hadis-hadis dalam kitab beliau dan berkesimpulan bahwasanya Imam Bukhari itu mensyaratkan sebutul liqa seperti itu ya. Tapi bukan berarti Imam Bukhari ini menolak imkanul liqa. Ini spesifik dalam kitab sahih beliau kayak gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mudalis pakai ain berarti sebenarnya tidak terhitung bohong ya. Jazakallahu khairan. Ya, aslinya kalau mudalis pakai ain, iya tidak terhitung bohong. Karena itu karena kayak misalnya Ana bilang, saya dengar dari pemerintah gini gini gini, contohnya ya. Saya dengar dari Prabowo misalnya. Saya bilang Prabowo itu bilang ada makan siang gratis gitu kan. Nah, itu kan padahal Ana nggak dengar langsung dari Prabowo gitu kan, nggak pernah ketemu juga gitu. Tapi Ana dengar dari koran gitu kan, bahwasanya Prabowo itu bilang nanti kalau dia jadi presiden akan ada makan siang gratis seperti itu. Nah, padahal Ana belum pernah bertemu dengan Prabowo, cuma karena apa? Karena ini benar yang ngomong itu Prabowo, walaupun ada wasitohnya ya, walaupun ada apa perantara antara Ana dan Prabowo, ya tapi Ana boleh aja bilang dari Prabowo bilang itu atau pola Prabowo gitu kan. Prabowo bilang ini kayak gitu. Jadi nggak bohong juga. Kalau bohong itu kalau misalnya Anda bilang Samia itu Prabowo ya, aku mendengar Prabowo itu bilang kayak gitu ya. Atau Hadatsani Prabowo bla 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 Prabowo bilang bahwasanya itu kayak gitu ya. Itu nggak termasuk bohong kalau tadlis itu. Dan tadlis ini ya kita lakukan juga tiap hari ya. Nah, sering-sering banget kita melakukan tadlis. Ya, jadi intinya tadlis itu kita pakai lafaz-lafaz yang nggak sorry, nggak seperti Sami itu kayak tadi ya. Aku mendengar atau Hadatsani, nah, aku mendengar langsung, aku menyimak langsung kayak gitu. Kita pakainya lafaz-lafaz yang kayak dari kayak gitu aja dari atau kata Prabowo kayak gitulah contohnya seperti itu. Nah lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah Afwan Ustaz, apa hukum mengamalkan hadis dhaif? Syukron Ustaz. Nah ini sebetulnya ada ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Tapi ya biar kita juga bukan bukan seorang ahli fikih ya. Cuma kita kalau misalnya Imam Nawawi itu berkata bahwasanya dalam Fadhailul A'mal itu kita boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif. Asal ada asalnya gitu. Jadi hadis tersebut itu, jadi perbuatan tersebut aslinya memang disyariatkan. Misalnya apa ya? Misalnya zikir. Nah, zikir kan memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya gitu kan. Nah, itu tidak masalah kalau kita mengamalkan hadis tersebut kayak gitu ya. Karena ada asalnya. Jadi bukan ada jenis ibadah baru. Misalnya apa jenis jenis ibadah baru? Misalnya apa salto misalnya salto ini ada hadis yang bilang bahwasanya orang yang salto 1.000 kali akan mendapatkan fadilah ini. Nah misalnya hadis ini doif misalnya gitu kan. Nah ini yang nggak ada asalnya gitu. Kan di dalam Al-Quran di dalam sunnah-sunnah yang sahih ini
salto ini bukan ibadah gitu. Nah, itu kita tidak boleh mengamalkan hadis tersebut seperti itu ya. eh Ya udah tidak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi Kak? Mungkin tanya langsung bisa atau dari chat silakan. Atau mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi nanti boleh ditanyakan di grup ya. Tanyakan di grup, insya Allah nanti Ana jawab langsung di grup. Insya Allah ya. Ya udah paling kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ana kembalikan kepada MC-nya ya. Ya, tafadhol kepada MC, dipersilahkan. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran jazakumullah khairan pada Miraj atas pemaparan faidah dan ilmunya. Semoga apa yang beliau paparkan bisa menjadi uh, uh, ya amal soleh bagi kita semua dan juga dimudahkan untuk mempelajari ilmu hadis ke tingkat berikutnya. Nah, sebelum ditutup, Bang Kaldi tadi ada yang mau bertanya secara langsung? Oke, tidak ada yang bertanya secara langsung ya. Baik, mungkin saya akan memberikan informasi lagi. Insya Allah jadi sesi berikutnya itu di besok itu untuk kuis ya gitu. Jadi kuisnya nanti akan ada di share linknya di grup. Dan ya, jadi sifatnya kuisnya ini sih nggak pakai Zoom. Jadi ya langsung aja nanti teman-teman buka link tersebut di jam yang ditentukan ya. Nanti bisa langsung dikerjain dan ya gitu sih cara kuis nanti lebih detailnya akan disampaikan di grup gitu. Baik, ya kalau tidak ada pertanyaan lagi ya mungkin ya mungkin nanti ya tadi ya untuk kuis besok ya. Ya jangan lupa untuk follow akun Mahat Al Sekolani dan menyebarkan info-info dari kami gitu ya. Ya tunggu saja info-info berikutnya dari Mahat Al Sekolani. Insya Allah nanti akan dikabarkan lewat media-media sosial tersebut. Nah, saya mewakili Mahat Al Asqalani yang mengucapkan jazakumullah khairan pada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadi manfaat bagi kita semua. Nah, kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.